keluarga Nabi adalah atba'uh. Siapa? Atba'uh. Jadi kita Ahlus Sunnah ta'zim kepada semua zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati, sekarang mulai muncul Habib-habib palsu. Maka keluarga di sini boleh disebutkan keluarga secara maknawi. Ya, secara makna. Adapun secara nasab, itulah para habaib. Para habaib itu mukjizat baginda Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan, taraktu fikum tsaqalain, aku tinggalkan kalian dua tsaqal, dua yang berat. Satu kitab Allah, yang kedua ahla baiti. Hadis sahih Muslim. Lalu beliau mengatakan, uhadzirukumullah fi ahli baiti. Hati-hati, aku titip kepada kalian terhadap ahlu baitku. Maka menghormati ahlu bait bukanlah ajaran Syiah semata, juga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita Ahlus Sunnah ta'zim kepada semua zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati, sekarang mulai muncul Habib-habib palsu. Lalu disebutkan summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Bolehkah bersolawat kepada selain Nabi Muhammad SAW? Boleh enggak? Boleh enggak, Dek? Beneran? Ini kitabnya menyebutkan, ya. Coba ulangi. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga baginda. Siapakah keluarga Nabi Muhammad SAW? Dalam ilmu fikih zakat, yang disebut alun Nabi itu disebut dengan Bani Hashim. Bukan Ar-Razi Hashim, ya. Bani, keluarga besar keturunan Sayyid Hashim, kakek baginda Rasulullah SAW. Tapi Imam Subki, Imam siapa? Imam As-Subki. Apa kata beliau? Alun Nabi, keluarga Nabi adalah atba'uh. Siapa? Atba'uh. Apa artinya? Pengikut. Apa? Pengikutnya. Semua yang hadir malam ini pengikut Rasulullah, bukan? Pengikut. Insya Allah kita termasuk keluarga baginda Nabi Muhammad. Maka keluarga di sini boleh disebutkan keluarga secara maknawi, ya, secara makna. Adapun secara nasab, itulah para habaib. Para habaib itu mukjizat baginda Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan, taraktu fikum tsaqalain, aku tinggalkan kalian dua tsaqal, dua yang berat. Satu kitab Allah, yang kedua ahla baiti. Hadis sahih Muslim. Lalu beliau mengatakan, uhadzirukumullah fi ahli baiti. Hati-hati, aku titip kepada kalian terhadap ahlu baitku. Maka menghormati ahlu bait bukanlah ajaran Syiah semata, juga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita Ahlus Sunnah ta'zim kepada semua zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati, sekarang mulai muncul Habib-habib palsu. Ya, itu dosa besar. Orang mengatakan bapaknya fulan, padahal itu bukan bapaknya, itu dosa besar. Apalagi mengatakan dia bernasab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian nanti kalau mau jadi ustadz, mau terkenal, gak usah ngaku Habib. Ya, karena semua orang beriman adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya keren itu gak perlu ngaku-ngaku Habib, gak perlu pakai nasab-nasab aneh-aneh. Ya, kecuali memang lahirnya sudah Habib. Coba tanya sama Habib, dia janjian gak dulu? Ntar aneh kalau lahir jadi Habib deh gitu. Bisa gitu gak? Gak bisa, itu anugerah dari Allah.
Ya. Kalau belajar, kalau udah dewasa nanti ada asbabnya. Sebenarnya Habib itu bedanya apa dengan kita waktu di alam sana? Itu ada penjelasannya. Ya. Wa alihi wa sahbih, dan keluarganya, wa sahbih, dan sahabat-sahabatnya. Nah, ini penting ditambahkan wa sahbih sebagai pembeda. Kita cinta Ahlul Bait juga cinta sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu kali Syekh Ali Jum'ah bercerita di dalam konferensi muktamarnya, beliau berdebat dengan orang-orang Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ini pencinta Ahlul Bait tapi benci dengan kebanyakan para sahabat, bahkan istri-istri baginda Rasulullah. Apa kata beliau? Saya dulu nulis makalah lalu menyimpulkan Syiah itu hanya mengakui 5 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di Ahlus Sunnah berapa jumlah sahabat Nabi? Coba hafalkan. 124.000. Berapa? 124.000. Banyak apa dikit? Banyak. Tapi sama kelompok Rafidah, apa kata mereka? Sahabat Nabi cuma 5. Begitu kesimpulan Syekh Ali Jum'ah. Lalu dalam debat beliau dikata-katai. Apa kata Syekh dari Syiah Rafidah? Akhta'ta ya Ali Jum'ah, ya Syekh Ali, kamu keliru ya Ali Jum'ah. Terus yang benar 9 bukan 5. Nyambung enggak? Kalau udah dewasa nyambung enggak? Sahabat Nabi jumlahnya berapa? 124.000. Kelompok Syiah Rafidah hanya mengakui, kata Syekh Ali Jum'ah, 5. Marahlah orang Syiah. Enggak benar ente, yang benar bukan 5 tapi 9. 9 sama 5 jauh beda atau beda dikit? Beda dikit ya, sama aja. Dibandingkan yang 124.000 itu enggak seberapa. Ya. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nuhibbu ahla baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuhibbu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta zuriat beliau, ahlu bait beliau, dan cinta juga sahabat beliau. Dan kita tidak menghina para sahabat meskipun mereka berperang satu sama lain, ya. Karena para sahabat tidak maksum, yang maksum hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalimat berikutnya, waman tabi'a. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada siapapun yang tabi'a. Tabi'a ini bisa berarti tabi'in, bisa berarti semua yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya seorang guru, mursyid kami dalam thariqat Syaziliyah, jadi selain Naqsyabandi, saya juga ngambil Syaziliyah. Itu mursyid kami kalau nyebut nama ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang, beliau mengatakan fulan alaihi salam. Fulan alaihi salam. Jadi dia bersalawat dan salam kepada selain Nabi. Meskipun ini menurut Imam Nawawi dianggap bid'ah, tapi beliau mengatakan enggak, secara tidak langsung dilakukan oleh para masyayikh. Mengikuti apakah? Waman tabi' sabila dinil haq ghaira mubtadi, yaitu yang mengikuti jalan dinil haq, agama yang hak. Di dalam Al-Quran itu kalimatnya innad din indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Kemarin kami Jumatan di salah satu masjid dekat Jakarta, itu ada ustadz khutbah, padahal tamatan Timur Tengah, ini agak menyedihkan, menjelaskan bahwa agama Nabi Muhammad SAW berbeda dengan agama para nabi. Agama Islam cuma agama Nabi Muhammad, nabi yang lain bukan Islam. Nah ini karena nggak paham ayat ini. Innad din, sesungguhnya din di sisi Allah, indallahil
Islam. Berarti sejak Nabi Adam sampai kita, Nabi Muhammad sampai kita umatnya, agamanya cuma satu, yaitu Islam. al-Islam. Yang berbeda itu cuma syariatnya, syara'iyahnya. Ghaira mubtadi'. Tidak melakukan bid'ah. Nah, ini lagi rame di luar sana. Mungkin kalau di Madura nggak terlalu rame. Tuduhan-tuduhan bid'ah. Apa sudah mulai rame? Sudah mulai? Ada ya? Oh, kalau di Jakarta ada masjid hilang. Bangunannya masih ada. Tapi masjidnya udah kayak hilang. Istilahnya masjid dicuri. Di Madura kayaknya aman ya. Aman. Jadi dulu masjidnya kunut jadi nggak kunut gitu. Dulu masjidnya istighosahan, tawasulan, rotiban jadi nggak rotiban. Kata si pengurus masjid yang lama, masjid kami masruk Ustaz. Masjid kami dicuri Ustaz. Itu terjadi. Kenapa? Karena perbedaan cara memahami bid'ah. Bid'ah ini secara umum terbagi dua aja. Terbagi apa? Dua. Satu bid'ah lugawi, yang kedua bid'ah syar'i. Bid'ah lugawiyah, bid'ah syar'iyah. Bid'ah lugawiyah itu bid'ah secara bahasa. Contohnya gini. Dulu Nabi nggak lakukan, sekarang kita lakukan. Coba cek. Dulu Nabi baca Quran pakai mushaf atau tidak? Pakai mushaf nggak? Tidak. Ya. Secara acak kami mencoba menggali orang-orang yang keras kepada bid'ah. Kita tanya, menurut kalian bid'ah itu apa? Hampir semua menjawab, semua yang tidak dilakukan Nabi. Itu yang diartikan mereka bid'ah. Benar nggak begitu? Semua yang tidak dilakukan Nabi itu menurut mereka bid'ah. Itu terjemahan orang awam. Kalau ulama nggak begitu. Kalau ulama mengartikan bid'ah itu, coba ikutin ya. Malam yadulla, ikuti. Malam yadulla alaihi dalilun syar'iyyun. Sesuatu amalan, akidah atau apapun yang tidak ada dalil syara' yang menjadi dalilnya. Dalil syara' tidak hanya Quran dan Sunnah, ada ijma', ada qiyas, ada macam-macam. Jadi kalau nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, bukan berarti nggak boleh. Suatu kali saya baca surat Yasin untuk orang yang meninggal. Tiba-tiba ada orang bentak-bentak, bid'ah, mirip orang Hindu gitu. Ada yang dari Bali ya? Ada jamaah murid-murid Pak Kiai, ada yang dari Bali, saya lihat tadi ada 4 mobil katanya. Kita ketemu kemarin di masjid Masjid Jawa ya. Kata kawan kita ini, kalau baca Yasin untuk orang meninggal itu sama dengan orang Hindu. Coba tanya orang Bali, adakah orang Hindu kalau keluarganya meninggal terus baca Yasin? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi mereka telah memfitnah orang-orang Hindu. Ingin membantah tapi konyol. Ingin sok-sok syar'i tapi tidak berilmu, itu jadinya. Tidak ada di agama lain, agama Buddha, agama Hindu, kalau orang meninggal baca Yasin itu nggak ada. Terus dari mana tuduhan Yasinan itu bid'ah menyerupai Hindu dan Buddha? Tentu itu dari kejahilan aja. Ya. Nah, Yasin itu ada dalilnya.
Apa dalilnya? Hadis Imam Abu Daud, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang yang mauta. Mauta ini orang yang akan mati, orang yang sakaratul maut ataupun sudah meninggal. Hadis ini sakata anhu Abu Daud. Imam Abu Daud diam. Dulu Imam Abu Daud dikirimin surat oleh orang Mekah. Wahai Abu Daud, apakah hadis semua yang engkau tulis di kitabmu ini sahih? Apa jawaban beliau? Wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Hadis yang tidak aku jelaskan kualitasnya, berarti hadisnya saleh, bagus, relevan. Ditelitilah hadis ini oleh ulama-ulama belakangan, ternyata riwayatnya dhaif. Yang mengatakan dhaif namanya Asy-Syaikh Albani. Siapa namanya? Asy-Syaikh Albani. Albani. Saya lihat orang Madura sekarang di Jakarta, di Bogor, sudah ada yang gandrung banget sama Syekh Albani ini. Bagi saya itu aneh. Tapi itu ya, realitanya begitu. Dulu ada seorang ustadz, saya tanya, ini ustadz loh, bukan santri. Pakai bahasa Arab kita tanya. Ma ra'yuka idza sakata Abu Daud aw sahhaha at-Tirmidzi wa dha'afahu al-Albani ayyuhuma takhtar? Saya dulu nanya gitu sama seorang ustadz waktu kita sedang diskusi. Jika Imam Abu Daud mendiamkan hadisnya atau Imam Tirmizi mensahihkan hadisnya, terus ada Syekh Albani mendhaifkannya, kamu pilih yang mana? Ini ustadz loh. Apa kata dia? Nahnu nakhtar ma sahhahu Albani. Kami memilih yang disahihkan Albani. Saya kaget karena yang ngomong Lalu saya tanya, Arafta Abu Daud? Arafta Tirmizi? Dia bilang, la, ghair masyhur. Oh, ternyata si ustadz ini pinter bahasa Arab tapi belum belajar hadis. Baru belajar hadas, ada hadas besar, ada hadas kecil. Belum belajar hadis. Kalau ada imam bilang ini baik, imam tokoh hari ini, ustadz atau syekh ulama hari ini bilang dhaif, pilih mana? Pilih imam atau orang sekarang? Pilih imam lah. Ya. Nah, itu mereka yang nggak nyampe. Ya. Bagi mereka kalau hadisnya dhaif aja. Ya.